Nama saya Abdurrahman. Dan ini istri saya, Laila. Nama saya Harnum. Dan ini Mantili, adik kandung Brahma. Dan yang ini Kotawa, suami Mantili. Betapa elok keluarga Brahma. Cantik dan tampan, sebagaimana keluarga bangsawan. Terima kasih atas pujiannya, Nyonya. Namun hati kami tetap bertanya-tanya. Ada maksud apakah Tuan dan Nyonya membawa saya ke sini? Seperti yang telah dituturkan oleh Pak Salim, kedatangan anak bertiga sungguh menarik perhatian kami. Sebab gerak-gerik, cara berbicara, serta cara berpakaian anak bertiga tak lazim bagi kami. Maka lantas pula kami teringat kepada Brahma yang pernah menumpang di kapal kami. Bagaimana, Tuan? Brahma pernah menumpang di kapal Tuan? Ya, benar, Nona Harnum. Dalam pelayaran dari Kukang ke Jambi, Nak Brahma menumpang di kapal saya, menyamar sebagai pembantu juru masak yang bekerja pada Pak Salim. Kakang Brahma ada saja. Ya, sejak semula kami sudah curiga kepadanya, sebab penampilannya agak lain. Lantas dia menuturkan bahwa dia seorang sastrawan yang memperdalam ilmu sastra di Majapahit. Dan sekarang hendak pulang ke kampung halamannya di Pagaruyung. Kakang Brahma. Tapi kami kurang percaya, Nak. Meskipun Brahma pandai membuat sajak, tapi kami lebih yakin kalau dia seorang pendekar. Dan benar saja, ketika kapal kami dicegat gerombolan bajak laut, hanya seorang diri Brahma berhasil menumpas gerombolan bajak laut itu. Iya. Dan ketika hendak mohon diri, barulah dia berterus terang bahwa dia sudah beristri. Ya, bahkan, istrinya 2. Benar Nyonya. Istri Brahma 2 orang. Saya dan Kanda Dewi Pramita. Tapi beliau tidak ikut, menunggu anak-anak di rumah. Betapa mengharukan. Anda semua bercerai-berai. Ya, begitulah resikonya jadi istri seorang pendekar, Nyonya. Seringkali kami terpisah satu sama lain untuk jangka waktu yang lama dan amat berjauhan. Tapi melihat kesaktian Brahma yang hebat dan keberanian anak bertiga yang gagah perkasa, tentulah segala rintangan dan hambatan akan mudah diatasi. Tidak juga, Tuan. Kami adalah manusia biasa. Dan kami pun sering dihinggapi perasaan cemas. Cemas memikirkan keselamatan Kakang Brahma. Dan tentu dia juga mencemaskan kami bertiga. Iya, saya mengerti. Jadi maksud Tuan membawa kami ke sini untuk memberikan keterangan bahwa Kakang Brahma sudah pergi ke Pagaruyung? Iya, benar Nona Harnum. Kalau begitu, kami akan minta diri untuk segera berangkat ke Pagaruyung. Hari telah larut malam. Sebaiknya besok pagi saja. Saya akan menyediakan sebuah perahu yang baik untuk anak bertiga berlayar ke Dharmasraya. Iya, malam ini beristirahatlah. Kami amat suka berjumpa dengan anak bertiga. Terima kasih atas kebaikan Tuan dan Nyonya. Sungguh tak dinyatakan sekali. Dan juga di luar rencana bahwa kita akan menjadi tamu terhormat Tuan Abdurrahman yang terkaya di Jambi. Rumahnya besar sekali dan mewah, seperti sebuah keraton. Ada pasukan pengawalnya lagi. Kehidupan Tuan Abdurrahman ini mirip dengan kehidupan para putra pangeran di dalam lingkungan keraton. Iya, tapi kita harus tetap waspada, sebab kita belum tahu apa yang sebenarnya terkandung di balik segala kebaikan yang kita terima ini. Siapa tahu ini merupakan sebuah perangkap. Iya. Maklum kita berada di negeri orang. Kita belum tahu mana kawan dan mana lawan. Iya, benar. Terutama yang mencurigakan, kenapa Kak Harnum dipisahkan dengan kita? Iya. Sebenarnya kita bertiga satu kamar, bisa kan? Iya. Tapi Kak Harnum kamarnya terpisah. Malam ini kita jangan tidur. Bergantian menjaga keselamatan Kak Harnum. Dan kebetulan Kak Harnum kamarnya ada di seberang kolam itu. Kelihatan dari sini. Iya. Ya. Sebab nampaknya Kak Harnumah yang diincar oleh mereka. Buktinya dia sendiri yang dibawa ke sini. Pasti ada maksud tertentu. Jangan-jangan Kasmi ada di sini. Iya. Bersembunyi di rumah Tuan Abdurrahman ini. Lalu akan meringkus Kak Harnum. Iya. Lasmini dengan Tuan Abdurrahman bekerja sama. Hendak mencelakakan kita. Boleh coba? Aku obrak-abrik rumah ini. Nah, malam ini kita harus berjaga terus. Iya. Ada apa? Ada orang. Ada orang? Sini cepat. Tuh lihat. Seseorang berjalan menuju ke kamar Kak Harnum. Perempuan. Iya, seorang perempuan. Ya. Untung lubang angin ini besar, sehingga kita dengan leluasa bisa melihat keluar.
Nyonya Laila. Ya, benar. Istri Tuan Abdurrahman sedang berjalan terkopoh-kopoh menuju kamar Harnum. Kita tunggu. Apa yang akan dia perbuat? Baik. Nah, dia berhenti di depan pintu kamar Kak Harnum dan mulai menutup pintu. Mau apa dia ya? Entahlah. Nah, pintu kamar Kak Harnum terbuka dan Kak Harnum muncul di ambang pintu. Istri Tuan Abdurrahman itu menutup pintu dengan terburu-buru. Ayo, kita dekati kamar Kak Harnum. Naik ke atas gebek saja. Jangan, nanti dilihat penjaga. Kita duduk-duduk saja di depan pintu kamar itu. Ya, baik. Nyonya Laila, kenapa tiba-tiba memeluk saya dan menangis terseduh-seduh? Ada apa yang terjadi? Maafkan anak saya, Fatimah. Anak Nyonya? Ya, anak saya mencintai Brahma. Siapa anak Nyonya? Fatimah. Mencintai suami saya? Maafkanlah anak saya, Nona Harnum. Fatimah tidak tahu kalau Brahma sudah beristri. Mana sekarang anak Nyonya itu? Ke Pagaruyung mencari Brahma. Mencari Kakang Brahma? Ya. Jagat Dewa Batara. Bagaimana bisa begitu? Fatimah tidak tahu kalau Brahma sudah beristri. Saya pun mengetahui Brahma sudah beristri setelah Brahma pergi dan Fatimah pergi pula menyusul Brahma. Apakah Kakang Brahma juga suka kepada Fatimah? Oh, tidak. Saya percaya, sebab Kakang Brahma seorang suami yang imannya teguh. Saya mohon, anak saya tidak diapa-apakan. Saya harus bertemu dengan Fatimah, bukan untuk apa-apa, melainkan untuk menjelaskan bahwa Brahma sudah punya istri. Mudah-mudahan Fatimah mau mengerti. Iya. Sudahlah Nyonya, Nyonya tidak usah cemas. Meskipun kami kaum pendekar yang sudah biasa bertindak keras, tapi justru pada saat begini, jiwa pendekar akan diuji. Sebab saya mengakui bahwa suami saya memang seorang laki-laki yang tampan, sehingga tidak mengherankan banyak gadis-gadis yang terpikat, termasuk Fatimah. Saya tidak marah kepada Fatimah, jadi Nyonya tidak usah takut. Ya, temuilah anak saya. Sadarkanlah dia dan bawa ke sini. Ya, saya akan berusaha. Terima kasih. Inilah sungai kami. Dan kita akan mengarungi sungai ini sampai ke kerajaan Dharmasraya. Ingat juga ya, kita diberi perahu yang bagus. Iya, Tuan Abdurrahman itu memang baik. Tapi aku kasihan kepadanya. Hah? Sebab Fatimah, anak gadis mereka, jatuh cinta pada Kakang Brahma. Dan sekarang Fatimah pergi ke Dharmasraya, bahkan mungkin terus ke Pagaruyung menyusul Kakang Brahma. Saya sudah tahu kok. Tahu? Ya. Tadi malam saya dan Kakang Gutawa mendengarkan percakapan Kak Harnum dan Nyonya Laila. Oh iya? Iya, Kak Harnum. Pertamanya kami curiga, jangan-jangan Tuan Abdurrahman bersikap baik terhadap kita. Ada maksud jahat. Kita akan dijebak. Untuk itu saya dan Mantili bergantian berjaga-jaga. Dan kami terkejut ketika dari lubang angin di atas jendela kamar kami melihat Nyonya Laila berjalan menuju ke kamar Kak Harnum. Lantas kami dekati dan mendekam di dekat pintu kamar Kak Harnum. Oh, begitu. Iya. Ya, punya suami ganteng memang kadang-kadang bikin was-was. Di mana-mana ditaksir gadis-gadis. Tapi untunglah Kakang Brahma setia, sehingga tidak sampai makan hati. Kalau Kakang Brahma macam-macam, tidak usah Kak Harnum yang bertindak. Saya sendiri yang akan mendampar Kakang Brahma. Alah, kau berani sama Kakang Brahma? Tidak. Kak Harnum saat ini sedang diuji. Kita adalah para pendekar pembela kebenaran dan keadilan. Sudah terlalu sering kita bertarung menentang maut. Tapi justru hal yang seperti ini yang paling berat. Sebab kata orang, cinta itu buta. Nah, siapa tahu Fatimah mencintai Kakang Brahma secara membabi buta. Maksudnya? Begini. Meskipun Fatimah sudah tahu bahwa Kakang Brahma sudah punya istri, tapi dia tetap nekat. Istilah kasarnya, apapun yang terjadi, Fatimah tetap ingin jadi istri Kakang Brahma. Kakang Gutawa, kok ini bicara apa? Jangan marah, Rai Mantili. Rai Gutawa benar. Artinya cinta itu memang sangat sakti. Siapapun juga orangnya, kalau sudah kena panah asmara,
maka dia akan lunglai, tidak berdaya. Bahkan benar-benar bisa membabi buta. Karena aku pun mengalaminya. Aku tergila-gila kepada Kakang Brahma. Aku mencintai Kakang Brahma dengan tulus. Dan aku bersumpah, apapun yang terjadi, aku harus jadi istri Kakang Brahma. Padahal waktu itu, Kakang Brahma sudah terpikat kepada Kak Mita. Dengan kelembutannya, dengan kedewasaannya, Kanda Dewi Pramita berhasil mempesona hati Kakang Brahma. Tapi aku tidak peduli. Aku mencintai Brahma, titik. Dan akhirnya, memang aku menjadi istri Kakang Brahma di samping Kanda Dewi Pramita. Nah, inilah yang aku takutkan sekarang. Maksud Kak Hanum, Fatimah akan berbuat seperti itu? Ya, aku bunuh dia. Inilah yang dimaksud oleh Gotawa sebagai sebuah tantangan bagi kita yang berjiwa pendekar. Dalam keadaan apapun, kita tetap dituntut untuk tetap bersikap arif dan bijaksana. Kakang Brahma adalah kakak saya. Saya punya hak untuk melarang Kakang Brahma kawin lagi. Mantili, kau terlalu jauh. Kita tidak sedang membicarakan Kakang Brahma. Sebab Kakang Brahma sudah menjadi seorang yang mumpuni. Jiwanya sudah luhur dan sudah jadi setengah dewa. Kakang Brahma lebih tahu dari kita. Yang kita perbincangkan ialah bagaimana sikap yang akan kita ambil terhadap Fatimah. Kita beri dia pengertian. Kalau dia sadar, itu bagus. Tapi kalau dia membabi buta, apa boleh buat? Terpaksa kita harus bertindak keras. Iya, benar. Memang harus begitu. Tapi dengan catatan, tidak boleh mencelakai Fatimah. Kenapa? Mantili, Fatimah tidak bersalah, apalagi berdosa. Sama sekali tidak. Sebab hak setiap orang untuk jatuh cinta. Jadi kita hanya boleh memberikan pengertian. Kalau dia tetap nekat, akan kita lihat bagaimanakah watak yang sebenarnya pada diri Fatimah itu. Setelah kita memahami watak aslinya, maka kita akan bisa mencari jalan keluar yang baik. Percayalah, tidak ada persoalan yang tidak ada jawabannya. Ya, benar. Meskipun terus terang, aku merasa cemburu pada Fatimah. Bahkan ada rasa tidak senang. Tapi aku akan berusaha mengikis cinta Fatimah dengan cara yang baik. Iya. Fatimah. Ya, Pak Mohan. Kuharap kau tak kecewa. Sebab pedati ini jalannya lambat. Tidak apa, Pak. Biar lambat asal selamat. Ya. Kau sudah pernah ke Pagaruyung? Belum pernah, Pak. Oh. Kalau aku sering. 1 tahun kadang-kadang sampai 3 kali. Oh ya? Wah. Gawat ini. Ada apa, Pak? Kenapa mendadak berhenti? Dan kuda penari pedati itu meringkik-ringkik seperti ketakutan. Ada harimau, Fatimah. Harimau! Saya sudah hafal. Kalau sudah ketakutan, pasti ada harimau. Sekali berdiri di tebing sana itu. Kudaku. Rupanya hari ini kita langkah kanan. Sampai tengah hari, kita sudah dapat ikan banyak dan besar-besar. Iya, nasib luncurlah kita hari ini. Iya. Sudah 2 keranjang penuh ikan kita dapat. Iya. Ada apa, Lakun? Kenapa kau menjerit? Tak jauh. Tak jauh. Kemarilah. Tengok di sana itu. Apa pula itu? Mayat. Tengok ini, dia tertelungkup di tepi sungai dan punggungnya naik turun. Pastinya dia masih bernapas ini. Cobalah kita periksa. Ya. Boy, wanita cantik nih kan. Hantu. Hantu? Macam mana ada perempuan cantik tidur di tepi sungai yang sunyi, jauh dari kampung? Kalau bukan hantu, hantu penunggu sungai ini. Alah, bukan, Lakun. Dia bukan hantu. Tengok tuh, pakaiannya robek-robek dan badannya luka-luka. Pasti dia celaka, jatuh ke sungai, lalu hanyut. Ayolah kita angkat, kita bawa ke kampung kita. Jangan.
Siapa tahu dia buaya putih penunggu sungai ini. Jangan ganggu dia. Nanti kita pula yang celaka. Alah, tahayul amat kok ini kawan. Tak apalah, aku angkat sendiri. Ada ini ya, ramai-ramai. Apa benar si Tadao dan aku dapat ikan besar? Pakcik kepala kampung. Tengoklah Pakcik. Iba hati awak melihat perempuan ini. Coba mundur semua. Mundur. Jangan ribut. Nampaknya perempuan ini sangat menderita. Coba aku tengok sebentar dia. Perempuan ini jelas celaka. Hanyut di sungai. Dan terbentur-bentur kena batu-batuan sungai. Iya, Pakcik. Panggil si tabib Tamarun. Hei, kalian! Cepatlah ke rumah tabib. Ada apa? Suruh dia kemari. Ya! Bagaimana, tabib? Ya, obat itu sudah masuk. Mudah-mudahan sebentar lagi dia siuman. Iya. Nah, dia mulai siuman. Di mana saya ini? Tenanglah, Encik. Tenang, Encik. Encik ada di rumah saya. Mana Pak Mohan? Mana Pedati? Encik, minumlah Encik, supaya badan Encik jadi segar. Encik, janganlah Encik cemas atau takut. Encik ada di rumah saya. Aman, Encik. Istirahatlah Encik, makan dan minum, lalu Encik tidur. Nanti setelah badan Encik kuat, barulah Encik boleh bercerita yang banyak. Nah, Encik sudah nampak kuat. Silahkan kalau Encik mau bercerita. Nama Encik siapa? Dan asal dari mana, Encik? Namaku Fatimah, asal dari Jambi. Jauh kali, Encik. Ya, aku mau ke Pagaruyung, menumpang pedati Pak Mohan, seorang pedagang rempah-rempah. Tapi di tengah jalan dicegat seekor harimau. Oh iya? Ya, padahal harimau itu tidak apa-apa, hanya berdiri di tepi tebing memandang kami. Tapi kuda penarik pedati ketakutan, lalu kabur melarikan diri. Pak Mohan tidak bisa menguasai kuda yang sangat ketakutan itu. Pedati terus meluncur dan akhirnya terjerumus ke dalam jurang. Lalu saya tidak ingat apa-apa lagi. Oh, begitu kisahnya, Encik. Ya, lalu kenapa saya ada di sini? Ini saya di mana ya? Ini Kampung Limau, Cik. Kampung Limau? Iya, saya menemukan Encik Fatimah terbaring di tepi sungai Langsat ketika saya dan teman saya sedang menjala ikan, Cik. Oh ya? Iya, benar, Cik. Apakah saya hanyut di sungai? Mungkin begitu, Cik. Pedati yang Encik Fatimah naiki jatuh ke jurang yang ada di bawah sungai itu. Lalu Encik hanyut ke hilir dan terdampar di tepian Kampung Limau ini, Encik. Encik, di manakah Encik waktu terperosok ke dalam jurang itu? Aku tak ingat lagi. Tapi aku ingat ketika dicegat harimau di dekat bukit kecil. Wah, biarlah, Cik. Encik istirahat saja dengan enak di sini, ya. Pedati dan kuda serta Pak Mohan teman Encik itu akan kami carilah, Cik, dengan menyusuri sungai Kemudi. Ya, terima kasih. Sudah banyak pula rotan itu, Bang. Paslah untuk segera dijual. Iya, ini. Besok aku tinggal mengambil getah damar dari Kampung Jen. Lusa baru aku berlayar ke Jambi. Iya. Siapa itu, Bang? Di luar ada banyak orang berkuda. Siapa mereka? 10 orang berpakaian seragam membawa senjata dan semuanya menunggang kuda. Mereka tentara kerajaan. Ada apa ya? Ada apa rupanya? Salam. Salam. Benar ini rumahnya Pak Obing? Benar, Tuan. Kau Pak Obing? Oh, Pak Obing. Benar. Benar, saya Obing. Ketemu sekarang orangnya. Ampun, Tuan. Saya salah apa?
Jangan takut. Jangan takut. Mana Putri Fatimah? Putri Fatimah? Iya. Menurut orang di sini, Putri Fatimah pernah tinggal di sini di rumahmu untuk beberapa hari. Maksud Tuan, Encik Fatimah yang dari Jambi? Iya, benar. Putri Tuan Abdurrahman, tauke terkaya di Jambi. Kaya di Jambi dia. Maaf Tuan, boleh saya ikut bicara? Kau istrinya Pak Obing? Benar Tuan. Ya, bicaralah. Memang benar. Kami pernah menerima Encik Fatimah, seorang dara dari Jambi. Tapi apakah benar Fatimah dia yang Tuan cari? Nah, darah amat belia, parasnya elok, tubuhnya langsing, kulitnya kuning, dan tahi lalat di dagu. Ah, benar dia. Di mana dia sekarang? Sudah berangkat ke kerajaan Pagaruyung, Tuan. Kapan? 4 hari yang lalu. Naik apa dia? Naik pedati. Menumpang pada Pak Mohan, pedagang rotan dan rempah-rempah yang akan berjualan ke Pagaruyung. Baik, akan kami kejar. Tapi awas kalau kalian bohong. Kalian ditangkap. Kami tidak bohong, Tuan. Sudah. Dari pertama aku sudah menduga Encik Fatimah itu pasti bukan gadis sembarangan. Ternyata benar, dia anak Tuan Abdurrahman, orang paling kaya di Jambi. Tadi itu pasukan Tuan Abdurrahman? Aku tidak tahu, tapi melihat kuda-kuda mereka yang besar-besar dan kuat, lalu pakaian seragam dan membawa senjata yang lengkap, pasti mereka tentara kerajaan Swarna Bumi yang disewa oleh Tuan Abdurrahman untuk mencari putrinya. Oh, kalau begitu, Encik Fatimah itu pergi dari rumahnya tanpa setahu ayahnya. Artinya melarikan diri. Kenapa melarikan diri ya? Mungkin dia berhubungan dengan laki-laki yang tidak disetujui ayahnya. Tapi Fatimah nekat melarikan diri, mencari kekasihnya. Iya, mungkin juga. Lalu, apakah kita akan terlibat, Bang? Tuan Abdurrahman marah sama kita, lalu kita ditangkap. Lebih baik sekarang juga aku pergi ke Jambi. Mau apa? Aku akan menghadap kepada Tuan Abdurrahman, lalu minta ampun. Sebab kita sama sekali tidak tahu kalau Encik Fatimah adalah putri Tuan Abdurrahman. Aku ikut, Bang. Jangan. Kalau kita pergi semua, nanti pasukan tentara yang tadi itu mengira kita melarikan diri. Kita titip pesan pada tetangga. Katakan kalau pasukan tentara itu datang lagi, kita pergi ke Jambi menemui Tuan Abdurrahman. Ya, bolehlah. Sudah beres ini? Sudah, Bang. Segeralah kita berangkat. Iya. Ini hari amat cerah. Mudah-mudahan harinya sebagus ini, sehingga perjalanan kita ke Jambi akan lancar. Iya, Bang. Oi, Abi. Lodong. Nampaknya tergopoh-gopoh. Enggak kemana pula, Bang? Ke Jambi. Encik ini ikut pula kali ini. Apa kabar, Cik? Bini abang ini manis sekali. Abang ini rajin kali. Iya. Baru kemarin pulang, sekarang sudah berangkat lagi ke Jambi. Ada perlu penting? Tak jualan? Tak jualan. Tidak. Tidak. Bagus. Pantaslah kau. Pantaslah bini abang yang hitam manis ini ikut. Iya. Ayolah, Bang. Segera berangkat. Kenapa tergopoh? Kenapa, Cik? Papa juga kau ikut. Biarlah abang kau pergi cari nafkah ke Jambi. Kau tinggal di rumah. Kalau takut, aku pun mau menemani. Iya. Sudahlah, Lodong. Biarkan kami berangkat. Kami berlalu. Kami ada penting di Jambi. Tengok sana yang sedang sakit. Bolehlah abang berlalu. Boleh. Tapi tengok awak. Iya, Nek. Dari pagi belum minum. Iya. Aku tak ada uang, Lodong. 3 hari aku tak jualan. Sudahlah. Nih, aku ada uang.
Cuma 5 ketip. Cukuplah, nanti aku pulang aku tambah. Ya, gimana? Kelewat batas kau. Aku ini punya orang. Bawa Bing. Hati-hati. Nanti bidik kau disambar orang ya. Terkusiklah anak-anak muda berandalan itu. Aku orang tua, dicolak-coleknya pula. Udahlah, mudah-mudahan ada orang yang berani komplotan si Lodong itu ditumpas. Lihat, Bang. Ada apa ini? Tengok perahu itu. Perahu yang amat elok, mewah dan mentereng. Ventilasinya orang kaya, Bang. Siapakah anak darah itu? Dia berdiri di anjungan perahu itu. Alangkah cantiknya gadis itu. Berpakaian serba hijau. Di keningnya memakai rantai emas. Tubuhnya amat ramping namun berisi kulit. Rambutnya ika dan lebat. Tergerai di hembus angin. Berdiri tegak di anjungan perahu sambil bertolak pinggang. Pastilah dia kaum bangsawan. Atau pula putri raja. Saya pulang dalam perahu itu, Ibu. Ada 2 orang lagi. Seorang pemuda dan seorang dara. Iya. Paras mereka amat elok. Yang bujang amatlah tampan. Yang dara amatlah cantik. Mereka orang-orang dari mana ya, Bang? 3 orang muda berwajah elok meluncur menaiki perahu yang amat bagus. Tak tahulah ini. Mungkin mereka kaum bangsawan dari kerajaan Suwarna Bumi. Atau pula dari kerajaan Pagaruyo. Si Lodong yang tak tahu diri itu mencegat mereka. Perahunya dipalang. Menghalangi perahu kaum bangsawan itu. Pasti akan ada kejadian ini. Mari kita tengok dari sini. Iya. Boy, cantiknya kau. Siapa kalian? Kenapa mencegat kami dan menghentikan perahu kami? Siapa sih? Dari mana, Cik? Dan mau kemana? Aku Mantili. Itu 2 orang saudaraku, Harnum dan Kutawa. Kami dari Jambi, hendak ke Dharmasraya. Bolehlah kalian berlalu ya. Tapi tentunya tidak akan lupa. Iya. Apakah kau petugas bandar pelabuhan kerajaan Dharmasraya? Iya benar. Kalau memang kau dan 4 orang teman kau itu petugas dari kerajaan Dharmasraya, dengan ikhlas aku mau membayar pajak. Sebab memang seharusnya begitu. Setiap perahu yang datang harus bayar pajak. Tapi ada sayangnya. Sayang? Iya. Aku tidak percaya kalian petugas kerajaan. Sebab kalian tidak memakai pakaian seragam kerajaan. Juga perahu kalian polos, tidak pakai bendera kerajaan. Dan juga tidak bergambar simbol kerajaan. Dan yang terakhir, kalian minum minuman keras. Nah, apakah pantas petugas kerajaan mabuk-mabukan? Amboy. Ya, sudah cantik. Pandai pula bersilat lidah. Yang elok. Aku tak pusing. Apakah aku petugas kerajaan atau bukan? Tapi yang jelas, seperti harus diserahkan. Atau bisa juga ditukar. Ditukar? Kunci ikuti. Jadi istri saya. Tertawanya keras sekali. Tertawa kan bebas. Kalau kalian bisa tertawa, maka aku pun bisa tertawa. Cantik. Pandai berbicara lagi. Pemberani pula. Cocoklah untuk istri. Sudahlah. Aku tahu. Kalian ini anak-anak berandalan yang kerjanya luntang-lantung di sekitar bandar pelabuhan. Memungut pajak tidak resmi dari setiap perahu yang datang. Pintar kau. Aku juga penganggur. Dan aku kira di bandar pelabuhan Dharmasraya ini aku bisa mencari uang. Apa maksud sih? Kau mau jadi anak buahku? Apa? Oh, jadi anak buah kau? Iya. Aku akan jadi raja penyamun di bandar pelabuhan ini. Dan kalian jadi anak buahku. Hei, kawan-kawan. Kalian dengar itu? Begini saja. Enci tak usah repot. Aku si Lodong, paling ditakuti di bandar pelabuhan ini. Nah, lebih baik Enci jadi istri saya. Tidak bisa. Oh ya? Sebab aku sudah punya suami. Oh ya? Nah, itu suamiku sedang makan. Suami Enci itu pemalas. Sibuk dan repot bicara dengan kami. Dia malah enak-enak makan. Acuh tak acuh. Dia memang tidak suka banyak bicara. Bisu? Tidak. Kenapa diam saja? Kau tahu? Bicaralah.
Ya. Atur saja. Hah? Nah, suamiku tidak bisu bukan? Kepala telah suami kau itu. Iya. Congkak, aku tadi pandangnya sebelah mata. Suamiku memang begitu. Biarkanlah dia sedang makan. Marilah kita meneruskan omongan. Yang satu lagi, siapa? Cantik pula parasnya. Dia kakakku. Kakakmu? Pantas. Sama-sama cantik. Iya, kami memang dari keluarga cantik. Tapi sombong. Wah, alangku. Kakakmu itu sama sekali tidak menghiraukan kami. Seolah-olah kami tidak ada. Kak Harnum, bicaralah. Atur saja. Nah, kakakku sudah bicara. Apa maksudnya semua itu? Beres, atur saja. Artinya, suamiku dan kakakku sudah menyerahkan semua urusan kita kepadaku. Baguslah itu. Artinya tak ada kesulitan kau jadi istriku. Bagaimana kok ini? Tadi aku bilang, aku punya suami. Alah, suami kau tak ada artinya. Buang saja. Ayo, kau ikut aku. Kau yang harus ikut aku. Begitu juga boleh. Nah, sekarang kita kemana? Nah, mulai hari ini, kau dan 4 orang temanmu itu jadi budak. Apa? Budak? Ya, semua perintahku harus kau jalankan. Sombong kali kau. Dikasih hati, menginjak kepala. Akulah pemimpin. Kau jadi gundik. Kalau begitu, kita berkelahi saja. Siapa yang menang, dia yang jadi pemimpin. Apa? Berkelahi? Malah telah aku berkelahi dengan perempuan. Nah, kalau tidak mau berkelahi dengan aku, ya sudah. Pergilah kau dari sini. Dan jangan datang lagi ke sini. Sebab mulai hari ini, yang berkuasa di Bandar Kelapa ini, aku. Kamu apa? Gemas sekali aku. Baru kali ini aku melihat perempuan bikin aku mabuk kebayang. Marilah aku peluk kau. Dan akan kubawa ke rumah. Rupanya kau belum mandi, Lodong. Selamat berenang. Perempuan itu melayang ke atas dan terjatuh ke sungai. Anak setan, aku diceburkan ke air. Kalau mati jangan lama-lama, Lodong. Ayo cepat Selamat mandi, Lodong. Oh, apakah aku tidak sedang melihat? Si Lodong yang jago bertarung itu hanya sekali pegang lalu dilemparkan ke air. Wanita itu bukan manusia, Bang. Dia dewa yang sakti. Mungkin juga bidadari yang baru turun dari kayangan. Hei, kalian anak buah Lodong. Jangan bengong saja. Ayo angkat pemimpin kalian ke atas perahu. Si Lodong tidak usah ditolong. Dia pandai berenang. Perempuan itu saja yang kita hajar. Sudah. Kalian mau melawan aku? Baik. Ayo maju semuanya. Mandilah kalian semua. Perempuan itu benar-benar dewa yang amat sakti. 5 orang kaum berandalan itu satu persatu dilempar ke air dengan mudah. Mampuslah komplotan si Lodong. Mereka kena batunya. Ya Tuhan, dia bisa terbang, melayang dengan cepat, dan hinggap di perahu si Lodong. Amboy, jarak antara perahu perempuan itu dengan perahu si Lodong cukup jauh. Tapi hanya sekali lompat, perempuan itu sudah pindah ke perahu si Lodong. Oh, perahu itu dibakar.
Aku tadi melihat keganasan dan kekejaman bidadari itu, Bang. Perahu yang besar itu dibakar. Api berkobar-kobar. Asap membubung tinggi ke udara. Lantas dia tertawa terbahak-bahak sambil bertolak pinggang di tengah-tengah api yang berkobar-kobar. Di tepi sungai kiri dan kanan, rakyat menonton berjubel-jubel. Suasananya jadi gempar. Iya, yang aku sedikit ingin tertawa, si Lodong bersama 5 orang temannya berenang ke tepi sungai, lalu berdiri menggigil, basah kuyup, persis tikus kecebur selokan. Lantas mereka pergi entah kemana. Mungkin malu nampaknya. Oh, syukurlah. Mereka kapok sekarang. Dan bandar pelabuhan Dharmasraya sekarang aman. Tak ada lagi yang suka memerah kita. Iya, benar. Aku yakin perempuan itu bidadari yang turun dari kayangan untuk menolong kita umat manusia yang lemah. Dan seandainya dia bukan bidadari, pasti dia seorang wanita yang sangat sakti. Bahkan mungkin utusan Raja Suwarnabumi, atau pula dari kerajaan Pagaruyung yang bertugas menumpas kejahatan. Iya, benar. Sudahlah ini, jangan terlalu dipikirkan. Pokoknya sekarang kita aman. Dan siap untuk melanjutkan perjalanan ke Jambi, menemui Tuan Abdurrahman, ayahnya Fatimah. Iya, Bang. Ternyata watak aslimu belum hilang juga, Romanti. Kau tetap kejam. Perahu mereka kau bakar. Mereka memang bukan gerombolan perampok dan pembunuh, tapi justru lebih jahat dari penjahat. Sebab mereka adalah penjahat harga. Penjahat harga? Ya, mereka memeras para pedagang. Setiap perahu dagang yang masuk atau keluar dari pelabuhan, bahkan yang berada di dalam pelabuhan, mereka tarik pajak. Mereka melakukan pungutan tidak resmi. Nah, akibatnya pedagang merasa dirugikan. Lantas supaya tidak rugi, harga barang dagangannya mereka naikkan. Misalnya, harga 1 kati gula seharusnya harganya 5 ketip. Tapi karena mereka harus membayar pungutan tidak resmi, akhirnya harga gula itu jadi naik menjadi 6 ketip. Bahkan lebih. Nah, akhirnya yang kena getahnya siapa? Ya pembeli bukan? Rakyatlah yang menderita. Salah satu sebab naiknya harga barang perdagangan itu, kau pelajari dari Kakang Brahma bukan? Iya, betul Kak Arnom. Kakang Brahma selalu berkata, ekonomi adalah tulang punggung kemakmuran suatu bangsa. Maka bila ada segelintir orang atau sebuah persatuan yang merusak perputarannya perdagangan, maka orang itu harus ditumpas. Sebab penjahat ekonomi lebih jahat dari pembunuh. Ya, benar. Tapi yang jelas, kita tidak akan bisa bermalam di kerajaan Dharmasraya. Kenapa Gutawa? Berita mengamunya seorang perempuan cantik di bandar pelabuhan Sungai Batanghari dengan membakar perahu penjahat dan mengobrak-ngabrik komplotan pemeras sudah tersebar dari mulut ke mulut. Semua rakyat di sini sudah tahu, sehingga kita menjadi pusat perhatian dan bahan pegunjingan. Ya, benar. Tuh lihat, orang-orang di sana bergerombol memandang pada kita sambil berbisik-bisik. Aku jadi risih. Ya. Kalau begitu, kita tidak usah bermalam di sini. Langsung saja meneruskan perjalanan ke kerajaan Pagaruyung. Baiklah. Ayo kita mencari kuda. Iya. Bagaimana keadaannya gadis itu, Tadao? Badannya panas itu, Pak Cik. Demam. Dia tidak mau makan, makanya badannya jadi lemah, Pak Cik. Tapi minum obat mau dia? Obat dari tabib, semuanya dia mau minum. Mau ya? Tapi ya, makannya itu yang susah. Jadi kan sukar sembuh, Pak Cik. Dia jadi sering mengigau, dan aku tak mengerti igauannya itu. Brahma, katanya begitu, Pak Cik. Apa artinya Brahma itu, Pak Cik? Mungkin itu nama bapaknya. Aku jadi takut, Pak Cik, takut. Iya, kalau dia meninggal, kan kita yang salah. Jangan aku bicara begitu, tak elok itu. Iya, Pak Cik. Brahma, jangan tinggalkan aku. Cik Fatimah, tenang ya. Minum ya, Cik ya. Mana Brahma? Rohimah, Iya Bang. kau jeranglah air itu lagi. Sudah Bang, ini satu belanga. Siap, airnya masih panas. Cobalah kau tawari lagi agar mau makan. Sulit Pakcik. Sulit? Satu suap nasi, dia muntah. Pahit katanya. Encik Fatimah, makan ya. Nasi keras, nasi lembek, bubur. Makanlah supaya lekas sembuh.
Brahma sudah makan. Brahma. Bang, ngigau lagi. Dipanggilnya lagi Brahma. Nampaknya Nak Daro ini sedang remuk redam hatinya. Pada kasihnya. Sebab kalau manggil bapaknya tidak akan begitu. Mungkin begitu, Pakcik. Iya, mungkin begitu. Ada apa di luar itu? Pakcik, ada orang-orang berkuda. Berkuda? Coba tengok kau. Pakcik, pasukan tentara berkuda, Pakcik. Pasukan dari mana, Pakcik? Mungkin pasukan dari kerajaan Pagaruyung itu. Hei, rakyat kampung di sini. Mana kepala kampung kalian? Aku hendak jumpa. Pakcik, pemimpin pasukan itu menanyakan Pakcik. Keluarlah, Pakcik. Nampaknya mereka bermaksud baik. Iya, tenanglah kau, tenang. Saya kepala kampung di sini, Tuan. Bagus. Dengar, kepala kampung. Aku di jurang Bukit 3 menemukan ini. Oh, pakaian wanita? Ya. Di dasar jurang itu ada pedati yang hancur, lalu bangkai seekor kuda, dan seorang mayat manusia. Mayat? Aku tahu itu pedati Pak Mohan, pedagang dari Dharmasraya, dan dia sudah meninggal. Pedati Pak Mohan itu ikut pula Putri Fatimah. Putri Fatimah? Ya. Putri Fatimah, anaknya Tuan Abdurrahman dari Jambi. Tapi dia tidak ada. Apakah kau atau rakyat di sini melihatnya? Sebentar, Tuan. Oh, Tuan Putri Fatimah. Roboh, pingsan. Tuan Putri Fatimah pingsan. Angkat lagi ke dalam. Ayo, Tadao, Rohima, angkat dia, angkat. Ayo. Dia mana ini? Ayo, angkat ayo. Dan kalian semuanya ditangkap. Ampun, Tuan. Kami tidak apa? Maksud saya, iya, saya tidak bersalah sebenarnya. Tuan Putri siuman? Ya, Tuan Putri. Saya Iskandar. Diperintahkan oleh ayah Tuan Putri untuk menjemput Tuan Putri. Ya, Brahma. Jangan cemaskan Brahma, Tuan Putri. Biarlah kami yang mencari Brahma. Tuan Putri, segeralah pulang. Ayah dan ibumu cemas menanti. Ayah, ibu tidak marah? Tidak, Tuan Putri. Bahkan mereka amat rindu. Marilah kita pulang. Ya, pulang. Kepala kampung? Pulang. Iya, Tuan. Cepat kau membuat tandu. Tuan Putri Fatimah, aku bawa sekarang juga. Baik. Lekas, iya, baik. Kenapa berhenti, Gutawa? Lihat, di depan sana debu mengepul ke udara. Debu jalanan. Ada pasukan berkuda. Benar. Debu yang membumbung itu berasal dari derap kaki kuda yang jumlahnya banyak. Berarti ada satu pasukan berkuda yang sedang berjalan menuju ke sini. Melewati jalan yang akan kita lalui. Biar saja. Kita berpapasan dengan mereka tidak jadi masalah, bukan? Ya, tapi kita tidak usah memacu kuda dengan kecepatan tinggi. Jalan biasa saja. Baik. Itu mereka. Rombongan orang-orang berkuda. Iya. Lebih baik kita minggir ke tepi. Beri jalan buat mereka. Baik. Mereka pasukan tentara berkuda, sebab memakai pakaian seragam dan membawa senjata lengkap. Membawa sebuah tandu. Di dalam tandu itu pasti seorang raja, atau paling tidak seorang pejabat tinggi kerajaan. Nah, mereka sudah lewat. Mereka rombongan dari kerajaan mana ya? Mungkin dari kerajaan Dharmasraya atau dari kerajaan Pagaruyung. Mengawal seorang bangsawan yang akan melakukan perjalanan jauh, atau sebaliknya, baru pulang dari melakukan kunjungan ke suatu tempat. Mereka pasukan yang baik.
berpapasan dengan kita, tidak bersikap menaruh curiga kepada kita. Biasa saja, dan sikap mereka wajar. Pemimpinnya yang berkuda paling depan, masih muda dan gagah, memandang sebentar kepada kita, lalu mengangguk dengan sopan. Apakah tidak ada sesuatu yang ganjil? Maksudmu? Tandu itu terlalu sederhana, dan nampaknya dibuat sangat darurat. Itulah yang aku tanyakan tadi. Mengapa satu pasukan pengawal berkuda mengawal tandu yang jelek? Masa tandu seorang bangsawan seperti itu? Seharusnya terbuat dari kayu yang bagus, bentuknya rapi dan mewah, serta kain tirai penutupnya juga harus kain yang bagus. Benar. Tandu yang tadi itu dari bambu yang sederhana. Kain tirai penutupnya juga kain biasa. Aneh ya? Ya, itulah yang aku katakan ganjil. Dan ada lagi. Meskipun tandu itu tertutup kain, tapi sekilas aku bisa melihat ke dalam tandu itu ketika dihembus angin dan terbuka sedikit. Dan yang aku lihat adalah seorang gadis yang cantik, terbaring lemah. Meskipun cantik, tapi sangat pucat. Jelas sekali gadis itu sedang menderita sakit. Oh, benarkah? Iya. Sangat mencurigakan. Apakah tidak sebaiknya kita periksa? Jangan Mantili. Kita jangan terlalu banyak melibatkan diri kita dengan persoalan-persoalan yang masih gelap. Biarlah itu semua urusan mereka. Kita tetap pada rencana kita, ke Pagaruyung. Lalu bagaimana kalau gadis yang di dalam tandu itu diculik? Artinya, pasukan berkuda itu telah menawan seorang gadis. Dan gadis itu adalah gadis yang malang. Nah, apakah kita akan tinggal diam? Aku rasa tidak begitu. Sebab gerak-gerik pasukan berkuda itu sangat wajar. Bahkan berpapasan dengan kita saja. Tidak menunjukkan kecurigaan apa-apa. Jadi lebih pantas kalau mereka adalah pasukan berkuda yang sedang membawa orang sakit yang akan dibawa ke tabib. Mungkin akan mencari tabib di tempat lain yang lebih baik. Ya, mungkin juga. Ayo, sekarang kita memacu kuda lagi. Iya. Kita sudah sampai di sebuah desa. Lumayan, kita bisa istirahat sejenak sambil mengisi perut. Ya, kuda-kuda kita juga perlu istirahat dan makan. Kuda dan penunggangnya sama-sama makan. Di warung ini banyak ketupat bergelantungan. Aku tidak makan nasi, makan ketupat saja. Sama saja, Kakang Kutawa. Ketupat yang nasi juga. Nampaknya anak bertiga ini orang jauh ya, Nak? Betul, Pak. Kami dari Darmasraya, mau ke Pagaruyung. Oh, begitu, Nak. Iya. Desa ini, desa apa namanya, Pak? Desa ini Kampung Limau namanya, Ci. Masih jauh ke Pagaruyung. Oh, jauh, Ci. Kami menunggang kuda. Jadi kira-kira berapa hari lagi, Pak? Kira-kira 1 bulan. Wow, masih lama. Nak, apakah di perjalanan tidak berpapasan dengan pasukan tentara berkuda yang membawa tandu, Nak? Iya, Pak. Kami berpapasan di sebuah tegalan rumput. Apakah mereka juga mampir di sini? Dari sinilah mereka berangkat, Ci. Oh ya? Mereka pasukan berkuda kerajaan Suwarna Bumi yang disewa oleh Tuan Abdurrahman untuk mencari anaknya, Putri Fatimah. Apa? Tuan Abdurrahman, Putri Fatimah? Iya, betul, Ci. Betapa tololnya aku. Tapi, betulkah dia sedang sakit? Iya, benar, Ci. Dia sakit demam. Demam? Bermula dari mendapat kecelakaan, Ci. Pedati yang ditumpanginya terjerumus ke dalam jurang. Menurut penuturannya, Ci, dia pergi ke kerajaan Pagaruyung, menumpang pedatinya Pak Mohan, seorang pedagang. Nah, di tengah perjalanan, dihadang harimau. Kuda pedati ketakutan, lalu kabur, Ci. Pak Mohan tidak bisa mengendalikan kuda yang sedang ketakutan itu. Pedati terus berlari dengan kecepatan tinggi. Akhirnya terjerumus ke dalam jurang. Dan Pak Mohan meninggal. Fatimah hanyut terbawa sungai ke hilir dan terdampar di sini. Begitulah ceritanya, Ci. Iya. Bagaimana, Kak Harnum? Apa kita kembali lagi mengejar rombongan pasukan berkuda yang membawa Fatimah? Tidak perlu, Yai. Fatimah urusan kedua.
Urusan ke satu dan yang lebih penting ialah mencari Kakang Brahma. Iya, benar. Lebih baik kita terus ke kerajaan Pagaruyung. Setelah berjumpa dengan Kakang Brahma, barulah kita bisa mengurusi perkara yang lain. Iya. Iya. Tuan, Tuan Abdurrahman. Ada apa, Pandim? Ada seorang pedagang dari Dharmasraya. Mohon bertemu dengan Tuan. Pedagang dari Dharmasraya? Iya. Rasanya aku tidak banyak punya kenalan pedagang dari sana. Apakah dia seorang pedagang besar? Bukan, Tuan. Dia hanyalah pedagang kecil-kecilan. Siapa namanya? Obing. Obing. Ada maksud apa dia ingin bertemu dengan aku? Dialah yang membawa Tuan Putri Fatimah ke Dharmasraya. Oh, benarkah itu? Begitulah pengakuannya, Tuan. Kalau begitu, cepat dia bawa kemari. Baik, Tuan. Laila? Laila? Ya. Ada seorang pedagang dari Dharmasraya. Katanya dia yang itu perahunya ditumpangi oleh Fatimah waktu dia pergi ke Dharmasraya. Oh, benarkah? Di mana dia sekarang? Dia minta bertemu dengan aku. Marilah kita tengok ke depan. Ya, mari Angku. Saya bernama Obing, dan ini istri saya yang bernama ini. Benarkah perahumu ditumpangi oleh anakku, Fatimah? Benar, Nyonya. Lalu di mana dia sekarang? Mungkin sudah sampai di Pagaruyung, Nyonya. Di Pagaruyung? Sebab di Dharmasraya hanya 3 hari. Anak itu nekat sekali. Di Dharmasraya tinggal dengan siapa? Di rumah saya, Nyonya. Di rumahmu? Betul, Nyonya. Waktu itu kami juga menasehati Nyonya agar lebih baik pulang kembali saja ke Jambi, ke rumah orang tuanya. Tapi hatinya sangat keras. Tak ingin pulang sebelum bertemu dengan Brahma. Nah itu Nyonya, Brahma. Dari kerajaan Dharmasraya ke kerajaan Pagaruyung, kan tidak ada jalan air. Jadi harus melalui jalan darat. Iya. Nah, anakku Fatimah, naik apa dia? Menumpang pedati, Tuan. Pedati? Kebetulan Pak Mohan pedagang getah damar dan rotan hendak ke Pagaruyung. Maka Tuan Putri Fatimah ikut menumpang. Mulanya kami tidak tahu siapakah Tuan Putri Fatimah itu. Kami hanya tahu bahwa dia seorang dara yang sedang mencari kekasihnya. Tetapi setelah datang satu pasukan berkuda ke rumah saya, maka tahulah saya bahwa putri siapakah sebenarnya Encik Fatimah itu. Nah, itu Punggawa Iskandar, kepala pasukan berkuda itu, Tuan. Iya, aku sangat mencemaskan keselamatan anakku. Maka aku minta bantuan sahabatku, seorang pejabat tinggi kerajaan Swarnabumi. Dan aku diperbolehkan menyewa satu pasukan berkuda. Dan kepalanya juga sahabatku, yaitu Punggawa Iskandar. Ya, Tuan. Jadi Iskandar pernah datang ke rumahmu? Datang, Nyonya. Tapi mungkin sebelumnya bertanya-tanya kepada penduduk. Dan penduduk memang tahu bahwa di rumah saya ada tinggal seorang gadis dari Jambi. Maka Punggawa Iskandar datang ke rumah saya. Lantas semuanya saya jelaskan. Dan secepatnya pula beliau berangkat ke kerajaan Pagaruyung untuk menyusul Tuan Putri Fatimah. Mudah-mudahan Iskandar dapat bertemu dengan Fatimah. Menurut perhitungan saya, Nyonya, pasti ketemu. Sebab tujuan Putri Fatimah memang ke Pagaruyung. Aku sangat berterima kasih kepada kau, Obing, dan juga kepada istrimu ini. Sebab kalian bersikap sangat baik kepada anak kami. Bahkan menjaganya pula dengan kesungguhan hati. Nah, sebelum kalian pulang kembali ke Dharmasraya, kalian boleh istirahat di sini. Iya, baiklah. Terima kasih, Tuan. Dingin. Kenapa bergindi, Kak Harnum? Mata air ini dingin sekali, Dali. Ya, tentu saja, Kak. Kan ini di gunung. Keadaan gunung di sini agak lain dengan di daerah kita ya. Memang hutannya sama lebatnya. Tapi hutan-hutan di sini lebih hebat lagi. Rapat sekali. Dan pohonnya besar-besar. Binatang buasnya juga lebih banyak di sini. Tadi malam, saya mendengar suara-suara binatang yang belum saya kenal, Kak. Benar. Kita sering tidur di tengah hutan dan sudah biasa mendengar suara-suara binatang hutan rimba. Tapi di sini agak seram. Iya. Benar. Dingin banget. Iya kan? Jadi kalau malam mandi takut beku?
Nanti saja kalau di dataran rendah menemukan sungai atau danau, baru kita mandi. Iya. Oi! Tuh, Kotawa memanggil kita. Ya! Ayo, nanti keburu siang. Kita teruskan perjalanan kita. Iya. Ada apa? Ada orang Mana? Mana? sedang menuju kemari. Iya, aku mendengar suara langkah kaki kuda. Iya, orang itu pasti akan ke mata air ini. Mungkin untuk minum. Atau memberi minum kudanya. Ayo, kita lihat. Kita diam saja di sini. Kan tidak apa-apa. Sama-sama butuh air, bukan? Iya. Orang itu muncul dari balik semak belukar, berjalan sambil menuntun kuda. Iya, benar. Dia menuju ke mata air. Hei, Jamali. Ya, Jamali. Wujud dicinta ulam tiba. Kita sedang mencari Lasmini dan Kakang Brahma bertemu dengan Jamali. Kenapa dia sendirian? Mana Lasmini? Iya ya. Kita tangkap dia. Ya, kita tangkap dia. Tapi biarkan dulu dia minum sampai puas. Baru kita sergap. Iya. Aduh. Dingin sekali mata air ini. Tapi segar. Di sekitar sini banyak rumput. Biarlah kudaku makan sekenyang-kenyangnya. Aku juga ingin istirahat dulu. Apa kabar Jamali? Kau? Apa kabar Jamali? Kau? Kau juga? Apa kabar Jamali? Kau? Kalian? Duduk. Baik. Jangan bersikap macam-macam. Kalau tidak ingin lehermu putus, Ya. Kalian bertiga tentu sangat dendam kepadaku. Aku menyerah. Kalau aku mau dibunuh, bunuhlah. Jangan cengeng. Aku tidak akan luluh oleh kecengengan. Kau boleh bicara kalau ditanya. Paham? Iya, saya paham. Jamali, mana Lasmini? Melarikan diri. Melarikan diri karena apa? Karena takut oleh Brahma. Terangkan lebih jelas. Brahma berhasil menemui Lasmini di Tegal Jering, daerah pinggiran pusat kerajaan Pagaruyung. Kemudian mereka bertarung. Lasmini kalah, lalu hilang. Hilang? Iya. Lasmini sudah berhasil menguasai beberapa jenis ilmu sihir. Di antaranya, dia bisa menghilang. Gila, ilmu setan. Tetapi Brahma tidak berniat membunuh Lasmini. Maka dibiarkan saja Lasmini hilang. Lalu Brahma minta penjelasan dari aku mengenai kalian bertiga. Lalu aku ceritakan sejelas-jelasnya. Kemudian Brahma pergi. Kakang Brahma pergi kemana? Katanya akan kembali ke Dwipa mencari kalian. Oh, jagat Dewa Batara. Kakang Brahma sudah pulang. Jamali, ceritamu bisa aku percaya? Leherku jadi jaminan. Kakang Brahma waktu pergi naik apa? Jalan kaki atau naik kuda? Jalan kaki. Tidak akan salah. Pasti Kakang Brahma di tempat yang sunyi memanggil Raja Wali. Dan pulang ke Madangkara dengan menunggang Raja Wali. Apa? Menunggang Raja Wali? Kau tidak perlu tahu. Sebab kalau aku ceritakan juga, kau tidak akan percaya. Kalau Kakang Brahma punya tunggangan burung Raja Wali raksasa. Rai Mantili, Rai Gotawa. Iya, Kak Harno. Iya, Kak Harno. Perjalanan kita sudah selesai. Marilah kita pulang ke Madangkara. Iya. Iya. Mungkin sudah harus begitu jalannya. Kita kucing-kucingan dengan Kakang Brahma.
Dia mencari kita, dan kita pun mencari dia.